Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan laporan studi kelayakan bisnis dengan bisnis Jasuke Genset. Next slide. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Sukmawati Muhtar, Syeka Putri, dan Nurjana. Next slide. Pembahasan pertama yaitu latar belakang bisnis. Alasan dibangunnya bisnis Jasuke ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan, terutama dari segi potensi pasar, kebutuhan konsumen, dan peluang ekonomi yang ada. Nah, alasan yang pertama yaitu jagung. Sebagai bahan dasar utama Jasuke adalah komoditas yang sangat mudah diakses dan murah di Indonesia, menjadikannya bahan baku yang ideal untuk sebuah bisnis yang memerlukan modal awal yang rendah, namun menawarkan keuntungan yang signifikan. Nah, alasan yang kedua yaitu adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk dan menginginkan cemilan praktis serta mudah ditemukan menjadi peluang besar bagi bisnis Jasuke ini. Konsumen modern terutama generasi milenial dan Gen Z cenderung lebih memilih makanan ringan yang bisa dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Jasuke memenuhi kebutuhan ini karena selain mudah dikonsumsi, makanan ini juga menawarkan cita rasa yang unik, mengkombinasikan manis dari susu kental manis dan gurih dari keju yang cocok dengan preferensi rasa masyarakat Indonesia yang gemar dengan rasa yang kuat dan bervariasi. Next slide. Pembahasan yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis potensi pasar. Yaitu yang ada terbagi dua. Yang pertama, target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis seperti di jalan-jalan yang ramai. Tempat-tempat tersebut banyak dilewati masyarakat sehingga kami lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, kami menyasar semua kalangan masyarakat dengan fokus utama masyarakat menengah ke bawah. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan cukup murah bagi semua kalangan. Nah, harga yang kami tawarkan yaitu 5.000 dan 8.000. Yang kedua yaitu analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Yang pertama yaitu strategi pemasaran untuk meningkatkan market share. Dengan adanya strategi pemasaran yaitu meningkatkan kesadaran merek dengan tujuan meningkatkan brand awareness sebesar 20% dalam 6 bulan dengan target pasar remaja dan dewasa muda. Strategi pemasaran yang kedua yaitu memperluas distribusi dengan tujuan meningkatkan jumlah outlet penjualan dengan target pasar pusat perbelanjaan, kampus, dan sekolah. Yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan sebesar 10% setiap bulan dengan target pasar semua segmen pasar. Next slide. Mundur. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama, strategi harga. Karena Jasuke Genset merupakan produk yang lumayan banyak di pasaran, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif, yaitu strategi harga penetrasi, di mana kami memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Yang kedua, strategi promosi. Dengan memanfaatkan media internet dengan mengunggah produk di berbagai aplikasi guna memperkenalkan dan menjual produk. Nah, adapun aplikasi yang kami gunakan yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Next slide. Yang ketiga yaitu analisis persaingan. Yaitu menggunakan analisis SWOT yang dimana SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Nah, berikut adalah analisis SWOT untuk bisnis jagung susu keju ini. Yang pertama, kekuatan. Yaitu dari segi popularitas. Jagung susu keju merupakan jajanan yang sangat familiar dan disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Yang kedua yaitu fleksibel. Produk ini mudah dimodifikasi dengan berbagai macam topping dan varian rasa untuk menyesuaikan dengan preferensi konsumen. Yang ketiga, modal awalnya relatif kecil. Memulai bisnis susu keju ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Yang keempat, margin keuntungan yang menarik. Potensi keuntungan yang cukup besar, terutama jika bahan baku dibeli dalam jumlah banyak. Yang kedua, kelemahan, yaitu persaingannya yang tinggi, ketergantungan pada musim, mudah ditiru, dan fashionable. Yang ketiga, yaitu peluang, yang terdiri dari tren makanan sehat. Dengan inovasi pada bahan baku dan resep, jagung susu keju dapat diposisikan sebagai makanan yang lebih sehat. Yang kedua, ekspansi pasarnya. Dapat menargetkan pasar yang lebih luas seperti sekolah, kantor, atau acara-acara khusus. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak lain. Bisa bekerja sama dengan kafe, restoran, atau aplikasi pesan antar makanan. Yang keempat, inovasikan produknya. Nah, terus mengembangkan varian rasa atau produk turunan. Yang kelima, yaitu pemasaran digitalnya. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk meningkatkan jangkauan pasar. Yang keempat, yaitu ancaman. Yang terdiri dari perubahan tren konsumen, munculnya pesaing baru, kenaikan harga bahan baku, regulasi pemerintah, dan bencana alam. Next slide.
Nah, pembahasan yang ketiga yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu analisis lokasi bisnis. Dalam bisnis ini, lokasi usaha berada di Jalan Pendidikan 3, Blok D1, nomor 12. Kami memilih lokasi ini dikarenakan lokasi yang strategis dan terjangkau bagi semua orang yang ingin membeli Jasuke. Memilih lokasi di sini pun juga memperhatikan kondisi lingkungan maupun pendapatan masyarakat yang berada di sekitar sini, sehingga masyarakat pun bisa membeli Jasuke dengan harga yang terjangkau dengan kualitas dan kebersihan yang terjamin mutu. Nah, lokasi di sini pun terjangkau dan mudah diakses apabila ada ojek online yang membeli secara takeaway. Lingkungan sekitar usaha yang mendukung pun menjadi faktor pembukaan usaha Jasuke di Jalan Pendidikan 3. Yang kedua, analisis layout pabrik. Penentuan tata ruang usaha Jasuke Genset yang itu berbentuk unik dan elegan. Bagian depannya tempat penjualan Jasuke tersebut, sedangkan bagian belakang adalah tempat proses produksi. Yang ketiga yaitu analisis kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam aktivitas produksi yaitu teknologi yang masih cukup sederhana. Namun dengan demikian teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mencatat alur penjualan dan pembelian disediakan sistem kasir manual dengan tingkat kesediaan yang tinggi dan biayanya yang rendah. Next slide. Pembahasan yang keempat yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis penjadwalan usaha. Dalam menjalankan usaha Jasuke Genset ini dibuat sebuah penjadwalan kegiatan penjualan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan penjualan usaha. Apa yang diharapkan? Penjualan usaha ini yaitu meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan beroperasi setiap hari sedangkan jam kerja yaitu dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Yang kedua, analisis kebutuhan kerja. Bisnis makanan ringan Jasuke Genset ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pembuatan, bidang pemasaran, dan bidang penjagaan toko. Dari semua bidang maka dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 3 karyawan. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja yang hanya membutuhkan karyawan di 3 bidang yaitu bidang pembuatan, bidang pemasaran, dan bidang penjagaan toko, maka tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sebesar 3 karyawan, yaitu yang terdiri dari manajer, karyawan pertama, dan karyawan kedua. Yang keempat yaitu kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia. Kesimpulan mengenai kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam bisnis pembuatan Jasuke Genset ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha sangat dipengaruhi oleh pengelolaan efektif dan kualitas tenaga kerja. Manajemen yang baik dapat memastikan perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian operasional berjalan lancar, sementara pengembangan karyawan melalui pelatihan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Nah, dengan mengelola kedua aspek ini secara optimal, perusahaan dapat meningkatkan lingkungan kerja yang produktif, mengurangi turnover, dan meningkatkan daya saing di pasar yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Pembahasan yang kelima atau pembahasan yang terakhir. Slide. Yang pertama yaitu sumber pendanaannya, yang terdiri dari modal sendiri yang dimana terdiri dari tiga orang, yaitu masing-masing menyetor modal awal yaitu sebesar 2 juta. Jadi menghasilkan jumlah modal sumber pendanaan yaitu sebesar 6 juta. Next slide. Nah, dengan yang kedua yaitu biaya operasionalnya yang terdiri dari 4 pembiayaan. Yang pertama yaitu peralatan atau aktiva tetapnya yang terdiri dari kompor, gas, regulator, dan selang regulator, panci kecil, sendok sayur, dan pisau. Yang dimana harga satuan dari kompor tersebut yaitu sebesar 276.000 dan gas harga satuannya itu 120.000 dan regulator dan selang regulator itu harga satuannya 85.000, panci kecil dengan 2 unit dengan harga satuan yaitu 50.000 dan sendok sayur dengan terdiri dari 2 unit dengan harga satuan 15.000 dan pisau dengan 2 unit dengan harga satuan 10.000. Maka yang didapat total biaya peralatannya itu sebesar 631.000. Yang kedua yaitu biaya bahan baku. Yang pertama jagung dengan harga satuan 10.000 dengan pembelian pertama yaitu 6 kilo dan susu kental manis dengan harga satuan 26.000, gula pasir dengan harga satuan 28.000, tepung maizena dengan harga satuan yaitu 21.000 dan keju dengan harga satuan 51.000, coklat batan dengan harga satuan 61.000 dan air dengan harga satuan 25.000. Yang didapat dengan total biaya bahan baku yaitu sebesar 298.000. Yang ketiga yaitu biaya kemasan. Yang terdiri dari 3 yaitu cup dengan harga satuan Rp260 dan sendok plastik dengan harga satuan 8.000 dan kantong plastik PES dengan harga satuan 10.000. Maka yang didapat total biaya kemasan yaitu 31.000.
Yang keempat, biaya administrasi umum. Yang pertama, gaji manajer, yaitu sebesar 1.200.000 dengan gaji karyawan yaitu dengan 2 karyawan sebesar 1 juta dan biaya listrik per bulan yaitu 100.000. Nah, maka yang didapat total biaya administrasi umumnya yaitu sebesar 3.300.000. Maka jumlah biaya operasionalnya yaitu sebesar 4.260.000 dengan modal yaitu 6 juta. Next slide. Nah, adapun yang ketiga yaitu biaya penyusutannya. Yang pertama yaitu kompor dengan nilai aktiva tetapnya yaitu 276.000 dengan umur ekonomis yaitu 3 tahun, maka nilai penyusutannya yaitu 92.000 per tahun. Yang kedua, gas dengan nilai aktiva tetap 120.000 dengan umur ekonomis 3 tahun dan dengan nilai penyusutannya yaitu 40.000. Yang ketiga yaitu regulator dan salon regulator. Nilai aktiva tetapnya yaitu 85.000 dengan umur ekonomis 3 tahun dan nilai penyusutannya yaitu 28.333 rupiah. Yang keempat yaitu panci kecil dengan nilai aktiva 100.000 dan umur ekonomisnya 3 tahun, maka yang didapatkan nilai penyusutannya yaitu 33.333 rupiah. Maka total biaya penyusutannya yaitu 193.666 rupiah. Next slide. Nah, yang keempat yaitu proyeksi penjualan. Yang dimana jumlah penjualan di tahun 2024 yaitu Jasuke dengan nilai penjualan dengan jumlah penjualan 4.320 dan Jasuke Cok yaitu 3.500. Di tahun 2025 yaitu 4.680. Diperkirakan di tahun 2025 yaitu 4.680 dan Jasuke Cok yaitu 3.700. Diperkirakan di 2026 Jasuke dengan jumlah penjualan 5.400 dan Jasuke Cok yaitu 3.860. Dengan harga jual Jasuke di tahun 2024 yaitu 5.000 dan Jasuke Cok 8.000. Diperkirakan di tahun 2025 harga jualnya yaitu 7.000 dan 10.000. Nah, di tahun 2026 diperkirakan dengan harga jual 8.000 dan 10.000. Maka jumlah penerimaan di 2024 yaitu Jasuke sebesar 21.600 dan Jasuke Cok ke 28 juta. Di 2025 yaitu 32.760 dan Jasuke Cok 37 juta. Nah, di perkiraan 2026 Jasuke sebesar 43.200 dan Jasuke Cok 38.600. Maka total penerimaannya yaitu di 2024 yaitu 49.600 dan diperkirakan di 2025 69.760 dan di 2026 yaitu 81.800. Next slide. Yang kelima, analisis cash flow-nya atau analisis arus kas. Yang pertama yaitu penerimaan. Sama halnya dengan tadi proyeksi penjualan, maka tinggal kita masukkan dengan ditambahkan dengan pengeluaran yaitu gaji manajer sebesar 14.400 di 2024 dan di 2025 15.600 dan di 2026 18 juta. Gaji karyawan di 2024 24 juta, di 2025 26.400 dan di 2026 30 juta. Nah, biaya isi ulang gas yaitu di 2024 780, diperkirakan di 2025 800.000 dan diperkirakan di 2026 830. Biaya air di 2024 yaitu sebesar 1 juta, di 2025 1.500.000 dan di 2026 1.800.000. Nah, dengan biaya penyusutan yaitu di 2024 193.666 rupiah, di 2025 juga sebesar 193.666 rupiah dan di 2026 193.666 rupiah. Nah, maka total pengeluarannya sebesar di 2024 41.573.666 rupiah. Di 2025 yaitu 45.793.666 rupiah. Nah, di 2026 52.225.666 rupiah. Maka laba sebelum pajaknya yaitu total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran, maka didapat di 2024 yaitu 8.026.333 rupiah. Di 2025 yaitu 23.966.330 rupiah. Nah, di 2026 29.576.333 rupiah. Maka pajak dengan pajak 15%, maka di 2024 yaitu sebesar 1.203.950 rupiah dan di 2025 3.594.950 rupiah dan di 2026 4.436.450 rupiah.
Dan laba setelah pajaknya yaitu laba sebelum pajak dikurangi pajak 15%, maka didapat di 2024 yaitu Rp6.082.383. Di 2025 Rp20.371.383 rupiah. Dan di 2026 Rp25.139.883 rupiah. Maka yang didapatkan cash flow-nya atau arus kasnya yaitu di 2024 Rp6.822.383 rupiah. Di 2025 Rp20.371.383 rupiah. Dan di 2026 Rp25.139.883 rupiah. Next slide. Nah, yang ke-6 yaitu payback period, yang dimana 6 juta dibagi 6.822.383 dikalikan 12 bulan, maka didapat 10,55%, yang dimana usaha Jasuke ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha yaitu selama 10,5 bulan, yaitu kurang dari 3 tahun, yang dimana umur proyeknya. Yang ketujuh yaitu average rate of return atau ARR, yang dimana total id-nya yaitu 6.822.383 ditambah 6.822.383 rupiah, dan ditambah lagi 6.822.383, maka didapatkan total EIT-nya yaitu 20.467.150.000. Maka rata-rata EIT-nya yaitu 20.467.150 rupiah dibagikan 3 yaitu sebesar 6.822.383 rupiah. Dan rata-rata investasinya yaitu 6 juta dibagi 2, maka didapatkan rata-rata investasi yaitu 3 juta. Maka average rate of return-nya yaitu 6.822.383 rupiah dibagikan 3 juta dikalikan 100%, maka didapatkan 2,27%. Maka itu adalah average rate of return-nya. Nah, sekian dari kelompok kami. Itulah pemaparan dari laporan studi kelayakan bisnis kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.